Kembali lagi bersama saya, Puspita Dewi Waningrum, di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai presentasi bisnis. Kalau di dunia bisnis itu kita tidak bisa lepas dari presentasi bisnis. Kita perlu memaparkan sesuatu, perlu mempresentasikan di depan audiens. Kenapa? Ya, ini ada beberapa tujuan kenapa presentasi bisnis ini diperlukan. Yang pertama itu untuk memberikan informasi berupa pesan-pesan pada audiens. Jadi yang namanya presentasi, kita ingin memberikan sesuatu ya pada audiensnya, terus pesan-pesan bisnis ya yang kita ingin sampaikan kepada audiens. Jadi dengan adanya presentasi bisnis, kita bisa menyalurkan pesan-pesan tersebut kepada audiens. Yang kedua, tujuan presentasi bisnis bisa jadi itu untuk menghibur audiens. Dengan kita memberikan berita-berita gembira kepada audiens, misalnya audiens kita adalah investor, dengan misalnya kita memberikan informasi bahwa saham kita harganya naik misalnya, ini akan memberikan suatu hiburan kepada audiens kita di sini misalnya investor tadi. Jadi tujuan kita untuk mempresentasikan, kita mempresentasikan saham kita selama beberapa bulan ini mengalami kenaikan gitu misalnya. Itu kita tujuannya bisa, ini termasuk salah satu tujuannya adalah menghibur audiens. Bisa juga ada presentasi bisnis itu tujuannya untuk menyentuh emosi audiens. Jika kita ingin audiens kita berbuat sesuatu, biasanya kita buat kalimat yang menyentuh emosi audiens itu, yang bisa menyentuh hatinya. Yang terakhir, tujuan dari presentasi bisnis itu bisa juga untuk memotivasi audiens untuk bertindak. Kita seperti pesan persuasif gitu, kita ingin mereka melakukan sesuatu. Misalnya kita presentasi di depan investor, berarti kita inginnya calon investor, kita inginnya mereka invest ke perusahaan kita. Nah, kita dengan presentasi bisnis, dengan menunjukkan keunggulan bisnis kita nanti, ini bisa memotivasi audiens kita, yaitu calon investor itu untuk bertindak sesuatu sesuai keinginan kita. Misalnya inginnya mereka invest ke perusahaan kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan presentasi bisnis. Maka bisnis itu memang kalau berhubungan dengan pihak lain, memang presentasi bisnis itu menjadi suatu hal yang wajib. Jadi layaknya seperti kita sholat, kita harus wudhu dulu. Nah, presentasi ini seperti layaknya wudhu gitu ya. Jenis-jenis presentasi bisnis itu banyak sekali di dunia bisnis. Ada banyak sekali contoh jenis dan apa yang dilakukan. Misalnya ini ada beberapa yang saya rangkumkan dari buku Joko Purwanto itu. Jenis presentasi bisnis, briefing, memberikan briefing dan pengumuman itu juga salah satu bentuk dari presentasi bisnis. Jadi ini sifatnya internal. Misalnya kita ingin mengumumkan prosedur asuransi kesehatan ke karyawan kita, maka kita bisa memberikan briefing dan pengumuman. Ini adalah salah satu contoh bentuk dari presentasi bisnis. Kita rapat untuk orientasi karyawan baru, misalnya itu juga salah satu bentuk presentasi bisnis. Atau kita melakukan pelatihan, ada program pelatihan, misalnya untuk menjelaskan software baru yang digunakan perusahaan kepada karyawan. Ini kita memberikan pelatihan, kan perlu untuk presentasi bisnis. Kita menyampaikan laporan kita, laporan kemajuan di rapat kita. Ini juga salah satu bentuk presentasi bisnis. Ada juga presentasi sosial, misalnya kita berpidato di depan kelompok-kelompok sosial masyarakat. Dunia bisnis, karena tinggal di lingkungan masyarakat, kita juga perlu berpidato di depan kelompok-kelompok sosial masyarakat, maka presentasi sosial pun ini adalah salah satu bentuk presentasi bisnis. Ada juga presentasi dalam konferensi, kita menyampaikan laporan kemajuan dalam konferensi tersebut misalnya. Itu juga presentasi bisnis. Wawancara terhadap media, wawancara pada media. Misalnya ada media yang ingin menanyakan bagaimana bisnis kita, kemudian kita menjawabnya, itu kan juga salah satu bentuk presentasi bisnis.
Kondisi misalnya kita perkenalan dengan kita setelah rekrutmen pegawai, kita perkenalan siapa posisinya di mana, departemennya bagaimana, itu juga presentasi bisnis. Ada juga presentasi penjualan, kita mempresentasikan produk-produk kita. Ada juga proposal proyek dan kebijakan, kita memaparkan proposal kita, proposal untuk suatu proyek baru misalnya atau kebijakan baru. Serta pada saat misalnya perusahaan itu membuat upacara, misalnya upacara untuk pelepasan karyawan yang sudah pensiun misalnya. Itu semua bentuk presentasi bisnis. Intinya presentasi bisnis itu kita menyampaikan sesuatu ke audiens dengan lisan terutamanya, dan itu terjadi di dunia bisnis. Itu adalah presentasi bisnis. Nah, untuk memaksimalkan presentasi kita agar memang tujuan dari apa yang ingin kita sampaikan itu tercapai sampai kepada audiens juga bisa memahami apa yang kita sampaikan dan bahkan tergerak sesuai dengan pesan kita, maka presentasi ini perlu kita persiapkan. Jadi orang bisa saja ngomong di depan orang lain. Jadi kita bisa saja menyampaikan ke depan orang lain, tapi efektif atau tidak? Apakah itu bisa membuat mereka sesuai dengan tujuan atau tidak? Belum tentu ya kalau kita asal. Maka semuanya perlu dipersiapkan. Termasuk presentasi bisnis ini, kita perlu mempersiapkan presentasi kita agar memang presentasi kita menarik dan memang nanti tujuannya bisa tercapai. Tujuan dari presentasi ini bisa tercapai. Untuk persiapan ini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah penguasaan terhadap topik atau materi. Kita kuasai dulu topiknya atau materi yang akan kita sampaikan. Kemudian selain kita menguasai materi, kita juga perlu menguasai alat bantu untuk presentasi. Yang ketiga, kita perlu menganalisis audiens kita juga. Jadi sebelum presentasi kita cari tahu dulu audiens kita seperti apa. Kemudian juga kita menganalisis lingkungannya, lingkungan atau tempat presentasi kita. Kita mau presentasi di tempat seperti apa, di tempat yang bagaimana, outdoor atau indoor. Seperti itu. Kita uraikan satu persatu ya. Yang pertama, kita perlu menguasai materi atau topik yang akan kita sampaikan. Di sini ada beberapa langkah bagaimana kita menyusun suatu materi untuk presentasi. Jadi presentasi itu pasti tidak langsung kita sampaikan intinya, tapi biasanya kita memberikan awalan dulu berupa pembukaan, kemudian baru kita sampaikan isinya, baru setelah kita sampaikan isinya kita memberikan simpulan di akhir. Di akhir kita sampaikan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan itu. Oke, kita bedah dulu yang pertama. Pada saat kita akan presentasi, kita awali dengan sesuatu yang menarik dulu. Kita identifikasi dulu. Yang pertama adalah topiknya. Topiknya kita identifikasi dulu. Kita mau menyampaikan tentang apa. Kemudian diperjelas nanti ya. Topik kita tuh apa. Terus kemudian kita di awal-awal bisa mengatakan dulu pokok-pokok presentasi kita. Pokok-pokoknya saja dulu, jadi garis besarnya. Kemudian kita juga di awal-awal selain menyampaikan pokok-pokok itu, kita juga bisa menyampaikannya dengan gaya-gaya tertentu yang sesuai. Jika memang misalnya dibutuhkan, misalnya kita perlu memberikan sesuatu agar menarik perhatian, kita menyertainya dengan humor dulu, humor-humor kecil, atau misalnya kalau memang ini kita ingin menarik perhatian audiens yang itu sifatnya resmi, kayak kalau humor kan kurang sesuai kalau misalnya saat resmi ya, kita bisa juga menyampaikan dengan fakta yang mengejutkan, ada data-data tertentu yang memang menarik dan memang terkait dengan apa yang akan kita sampaikan, dan data tersebut memang bombastis gitu, data yang mengejutkan. Kalau di awal sudah membuat audiens tertarik, kan tentu nanti mereka akan menyimak apa yang akan kita sampaikan. Atau juga kita menggunakan kalimat-kalimat dari pakar terkenal agar mereka memang bisa familiar dan bisa, oh iya, kalimat dia jadi interest gitu, jadi tertarik dengan apa yang kita sampaikan, karena memang yang kita sampaikan di awal itu memang
yang menyampaikan orang terkenal, seorang pakar, jadi mereka percaya nanti setelahnya kita juga menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Setelah pembukaan, nanti untuk isi dari presentasi setelah kita selesai di awal di fase pembukaan kita sampaikan dulu, kita identifikasi topik kita, kemudian bisa kita sampaikan inti-intinya. Jadi misalnya di awal untuk kita memberikan pengetahuan, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai komunikasi bisnis, misalnya itu kan pokok-pokok presentasinya ya. Baru setelah itu, setelah pokoknya tadi sudah kita awali dengan sesuatu hal yang menarik, kemudian untuk isi presentasi, kita buat pola susunannya. Kita susun secara rapi, jadi dari yang umum dulu sampai ke yang khusus, dengan pola-pola seperti membuat surat, membuat memo, atau membuat laporan ya. Karena kalau surat, memo, atau laporan biasanya memang aturannya biasanya dari umum ke khusus atau khusus ke umum, misalnya ada polanya. Tergantung apa yang akan kita sampaikan, tapi biasanya akan terpola, jadi tidak acak-acakan. Awalnya kita nyampaikan intinya, habis itu kita masih pendukung, inti lagi, pendukung lagi. Nanti kan kalau misalnya tidak terpola, mereka akan salah tangkap. Jadi kita harus terpola, ada polanya. Polanya tergantung nanti yang ingin kita sampaikan tentang apa. Kayak kemarin ya, ada bad news, good news, itu kan beda aturannya nanti. Kalau kita mau menyampaikan bad news, berarti bisa jadi kita mau menggunakan yang mana, deduktif atau induktif, dan seterusnya. Itu pola, kita buat dulu pola susunannya. Yang kedua, kita batasi juga tidak lebih dari 3 pokok pembicaraan. Maksimal banget itu 3. Kenapa? Kenapa harus dibatasi maksimal banget 3? Karena setiap orang punya daya tampung menerima informasi yang berbeda. Tapi meskipun berbeda, biasanya juga orang tuh ada titik jenuhnya. Orang misalnya sudah lebih dari 30 menit, biasanya sudah nggak fokus, sudah tidak memperhatikan lagi, sudah resah, sudah pikirannya sudah kemana-mana. Kalau kita terlalu banyak pokok pembicaraan, nanti dia malah akhirnya bingung. Yang mana ya sebenarnya informasinya? Malah jadi terlalu banyak informasi pun nanti tidak baik. Maka kita berikan maksimal 3 pokok pembicaraan saja, agar mereka tuh bisa menangkap apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian kita langkah ketiga yaitu tidak berpindah topik. Jadi untuk pindah topik itu harus ada sign-nya dulu. Jadi kita selesaikan satu topik, baru habis itu kalau memang ada 3 pokok pembicaraan ya, habis itu setelah satu pokok pembicaraan selesai, baru ke pokok pembicaraan yang kedua, baru ke pokok pembicaraan yang ketiga. Tidak kita bareng-barengkan sama-sama bareng-bareng, terus jadi gaduh-gaduh semuanya bareng-bareng, nanti malah orang akan tidak bisa menangkap apa yang akan kita sampaikan. Dan jangan sampai istilahnya ngalor ngidul ya kemana-mana pembicaraannya, fokus pada pokok pembicaraan aja dan tidak berpindah topik. Dan kita bisa memberikan penekanan pada ide-ide kita. Jadi kalau kita berbicara, kita bisa memberikan intonasi yang lebih kuat pada saat ide kita disampaikan. Baru setelah itu yang kalimat-kalimat pendukung tidak perlu diberi penekanan, biar mereka tahu yang menjadi ide itu yang mana, yang menjadi ide pembicaraan itu yang mana. Kita beri tekanan, kita beri mungkin intonasinya berbeda di bagian topik pembicaraannya, bagian pokok pembicaraan kita. Yang keempat, untuk isi presentasi kita juga perlu dibuat variasi. Kita bisa buat variasi, terutama kita juga bisa membuat alat bantu visual, karena untuk presentasi zaman sekarang sudah sangat modern, sudah banyak alat bantu yang bisa membuat presentasi kita lebih menarik. Orang akan lebih tertarik ketika visualnya menarik, tampilannya menarik. Jadi apa yang disampaikan itu menjadi menarik ketika mungkin disampaikan biasa aja, tapi tampilannya bagus tuh mereka sudah tertarik sebenarnya. Maka alat bantu visual juga sebenarnya salah satu hal yang penting juga dalam menyampaikan isi presentasi. Dan berikan juga contoh atau gambaran, bisa jadi nanti juga dalam bentuk grafik, kalau misalnya data-data grafik, pie chart misalnya.
kita berikan contoh dan gambaran agar orang tuh bisa, audiens itu bisa memiliki gambaran sesuai dengan atau imajinasi sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kalau ada gambar yang jelas berarti mereka tahu gambarnya seperti itu. Kalau tidak ada gambarnya, tidak ada datanya, mereka akan lebih ngawang. Ngawang itu lebih susah ya. Mengawang itu lebih susah dibandingkan kita melihat langsung gambarnya. Permudah si audiens untuk menerima apa yang kita sampaikan. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa melibatkan audiens. Dalam presentasi ini biasanya kadang-kadang kan juga kalau terlalu panjang presentasi itu biasanya soft focusnya suka hilang. Maka coba libatkan audiens. Kita bisa memanggil salah satu audiens atau misalnya menanyakan sesuatu pada audiens. Kita libatkan mereka, nanti mereka akan kembali fokus kepada kita. Itu untuk penyampaian isi presentasi. Kemudian setelah selesai kita menyampaikan isi dari presentasi kita, kita buat langkah ketiga yaitu membuat ringkasan akhir. Jadi di akhir tetap kita buat lagi, kita sampaikan lagi pokok pembicaraan kita hari ini. Tujuannya apa kita sampaikan. Jadi mereka akan merefresh kembali apa yang sudah dipelajari dalam isi presentasi. Nah, selanjutnya tadi untuk persiapan itu selain menyiapkan, menguasai materi dan topik, kita juga perlu menguasai alat bantu. Ada banyak macam alat bantu untuk presentasi bisnis. Ini saya hanya memberikan 4 contoh saja sesuai dengan buku Joko Purwanto. Yang pertama adalah blackboard dan whiteboard. Blackboard udah zaman dulu sekali ya. Sekarang mungkin lebih banyaknya whiteboard, tulis dengan spidol. Atau juga misalnya di sana ada flip charts. Di sini yang biasanya dibuka kertas, kemudian kalau sudah selesai ditulis dibuka lagi, nanti ada kertas selanjutnya ditulis selesai, buka lagi, seperti itu flip charts. Ada juga transparansi OHP, ini contoh zaman dahulu sekali. Mungkin zaman saya SMA itu sudah hampir hilang juga, sekitar 2005 sampai 2008 transparansi OHP sudah tidak ada, mungkin kalian belum pernah melihat ini. Jadi sebelum ada LCD dulu, zaman transparansi OHP, menggunakan transparan dengan kertas plastik transparan ditulisi, kemudian ada sinar ditampilkan, nanti ditembuskan ke papan, terlihat tulisannya seperti itu, transparansi OHP. Tapi biasanya sekarang sudah tidak ada. Nah, lebih seringnya sekarang adalah penggunaan LCD atau proyektor. Sini biasanya kita membuat alat bantunya dengan PowerPoint di komputer kita, di laptop kita, kemudian ditampilkan dengan LCD proyektor. Ini biasanya lebih menarik lagi karena dengan tampilan menampilkan sesuatu dari laptop kita bisa berinovasi, membuat presentasinya menjadi menarik. Bisa menggunakan PowerPoint atau banyak sekarang ya, bukan hanya PowerPoint lagi untuk mempresentasikan sesuatu. Dibuat semenarik mungkin. Dan kita perlu menguasai alat-alat bantu ini agar memperlancar bagaimana kita akan presentasi nantinya. Langkah selanjutnya, selain kita menguasai materi, kemudian alat bantu juga perlu kita kuasai, kita juga perlu menganalisis audiens. Audiens siapa yang akan mendengarkan presentasi kita. Nah, untuk analisis audiens, kita bisa menjawab 5W1H. Jadi yang pertama itu siapa audiens kita. Kita perlu mengetahui kita itu akan berbicara dengan siapa. Kita ingin mempresentasikan dengan siapa. Kalau dengan karyawan, maka kita menggunakan pendekatan ABC misalnya. Kalau dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, misalnya dengan orang-orang yang lebih berilmu atau jabatannya lebih tinggi, nanti tentu kita pendekatannya juga berbeda. Kita berbicara dengan masyarakat, itu juga kita menggunakan bahasa yang berbeda, maka kita perlu tahu siapa audiens kita. Selain itu, kita juga perlu menganalisis what atau apa yang diinginkan oleh audiens.
audiens itu datang mendengarkan presentasi kita tuh pengennya apa. Jadi kalau mereka mendengarkan presentasi yang bukan keinginan mereka, nanti mereka ya udah pergi gitu aja atau tidak mau mendengarkannya lagi. Jadi kita perlu tahu, kita cari tahu apa yang diinginkan audiens. Kayak misalnya kita pengen mencari calon investor. Biasanya investor itu kan kalau misalnya calon investor mereka ingin invest ke perusahaan yang labanya selalu naik, aman dan track record-nya naik terus. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada calon investor sehingga memang mereka akhirnya benar-benar percaya, mempercayakan modal mereka kepada kita, menginvestasikan dana mereka ke perusahaan kita. Maka kita perlu tahu apa yang diinginkan. What? Selanjutnya juga kita perlu mengetahui where, di mana kita melakukan presentasi. Ini penting juga berkaitan dengan bagaimana kita akan menyampaikan presentasi kita nanti. Misalnya kita menggunakan lingkungannya outdoor. Outdoor, tapi kita mempersiapkan banyak hal, misalnya LCD, laptop, padahal di situ outdoor. Kita mau menampilkan LCD, laptop kita, tampilan dari presentasi kita, PowerPoint kita gimana? Kan kalau outdoor tidak ada yang bisa menampilkan layar LCD ya. Maka kita perlu tahu di mana kita akan presentasi. Kita di ruangan atau di outdoor, kita perlu tahu. Yang keempat, when, itu kapan kita melakukan presentasi. Kita perlu tahu secara jelas kita akan presentasi jam berapa, di mana. Kalau kita salah waktu, kan juga tidak bisa ya presentasi berjalan dengan efektif. Kita salah waktu, kita ternyata salah memahami, harusnya Senin tapi kita taunya Selasa, berarti kan yang Senin kemarin kita sudah melewatkan waktu presentasi. Jadi kita harus tahu kapan kita akan presentasi. Yang selanjutnya, why. Alasan kenapa kita melakukan presentasi itu juga kita harus tahu. Tujuan dari presentasi kita harus tahu. Kita ingin menyentuh tadi ya, tujuannya menyentuh audiens, ingin menyampaikan sesuatu atau pengen menyentuh emosi mereka, kita harus tahu mengapa kita melakukan presentasi. Kita ingin ada orang investor berinvestasi kepada kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita ingin sampaikan, ya nanti tujuannya presentasi pun nanti tidak sampai tujuannya ke audiens. Yang selanjutnya, bagaimana kita melakukan presentasi atau how. Nah, ini juga kita perlu mengetahui atau kita perlu merancang kita menggunakan teknik apa untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan ke audiens. Bagaimana kita misalnya kalau misalnya memang audiensnya orang umum, bagaimana kita menyampaikan isi sesuatu hal yang penting ini padahal ini misalnya sebenarnya kurang menarik bagi mereka, maka bisa jadi nanti di awal-awal, oh iya kita harusnya membuat ini di awal-awal kita berikan humor dulu, atau nanti penyampaian isinya nanti kita buat lebih light, tidak terlalu tampak kalau ini terlalu serius, jadi kita buat humornya lebih banyak misalnya. Kita harus merancang bagaimana kita akan membuat presentasi kita itu nanti. Jadi dengan rancangan ini nanti audiens akan tertarik dengan presentasi kita dan akhirnya mereka sesuai dengan tujuan kita nantinya. Langkah selanjutnya setelah kita menganalisis audiens, kita juga perlu meninjau lokasinya. Kalau presentasi tentu punya lokasi, biasanya lokasinya di mana, kita harus sebelum presentasi alangkah lebih baik ketika kita tengok dulu tempat kita untuk presentasi bagaimana. Yang perlu diperhatikan yang pertama posisi alat bantunya. Alat bantunya apakah di depan, di belakang, di samping kanan atau kiri, nanti kita perlu tahu. Jadi kita bisa menyusun bentuk format misalnya PowerPoint kita biar sesuai dengan posisi alat bantunya misalnya. Kita perlu perhatikan juga tempat duduk atau tata letaknya, misalnya bentuknya apakah bukan berarti kita nanti center, nanti orang akan melihat langsung di tengah-tengah. Beda nanti ketika kita ada di belakang, nanti kalau misalnya bentuknya seperti kelas, nanti kan
ini berbeda nanti tampilannya, presentasi kita, maka kita perlu cari tahu juga tempat duduk tata letaknya. Kemudian fasilitasnya juga kita perlu cari tahu, terutama misalnya kita presentasi zaman-zaman sekarang ini kan biasanya kita membuat dengan PowerPoint, maka kita perlu cari tahu juga fasilitas yang tersedia. Apakah mereka memang menyediakan laptop, LCD, proyektor, atau tidak. Misalnya tempatnya juga proper atau tidak, cahayanya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Kalau kita mempersiapkan PowerPoint, ternyata di tempat tidak menyediakan LCD, itu akan sama saja. Kita tidak bisa meskipun kita buat PowerPoint sebagus apapun, kalau tidak ditampilkan, ya akhirnya alat bantu kita menjadi tidak efektif untuk menyampaikan presentasi. Posisi panggung juga menentukan bagaimana kita presentasi. Posisi panggung apakah di depan, kemudian apakah di samping, di belakang. Kita perlu melihat posisi panggung agar kita nanti bisa menentukan misalnya intonasi kita mau bagaimana, kemudian bentuk presentasi kita mau seperti apa. Ini juga posisi panggung menentukan bagaimana kita presentasi. Selanjutnya untuk proses berbicara di presentasi, agar berbicara itu tujuan kita bisa tercapai, pembicaraan kita bisa membuat tujuannya tercapai, itu kita perlu berbicara secara sistematis, jadi terurut. Jadi bagaimana kita membuat proses bicara kita agar lebih sistematis. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan dulu topiknya, seperti yang saya sampaikan di awal. Yang pertama itu adalah hal yang utama dan pertama itu perlu dilakukan adalah menentukan topik. Kita pilih topiknya apa. Cara untuk memilih topik, yang pertama kita analisis kemampuan diri kita. Kita analisis kemampuan diri kita. Untuk topik ini kita mampu atau tidak? Seberapa besarkah kemampuan kita? Berapa persen kemampuan kita untuk topik A? Kita analisis. Kalau memang misalnya baru 70%, belum 100%, maka kita perkuat kemampuan kita. Kita banyak membaca, banyak diskusi agar nantinya pada saat kita menyampaikan topik A ini, kita tampak matang. Kita matang dalam topik A, bisa 100% lebih bagus. Kita matang dalam topik A ini jika misalnya nanti terjadi diskusi di presentasi, kita mampu untuk menjawabnya. Kita analisis diri dulu. Jika memang diri kita kurang mampu, maka kita perkuat dalam topik itu atau kita cari topik lain yang kita mampu. Dan selain itu, kita juga analisis audiens. Analisisnya tadi caranya sama ya, 5W1H. Kita analisis dulu audiensnya. Dan apakah audiens itu juga tertarik dengan topik ini juga menjadi hal yang penting. Setelah kita menganalisis diri dan analisis audiens, kita pertimbangkan kesempatan kita. Jadi di saat itu kita punya waktu berapa, misalnya kita diberi kesempatan berapa kali presentasi, misalnya cuma 1 kali dan 30 menit, kita pertimbangkan waktu 30 menit itu. Jadi dalam penyampaian materi kita bisa pilah-pilah nanti 10 menit untuk berbicara untuk pembukaan, 20 menit untuk inti gitu misalnya, atau nanti 10 menit, 5 menit pembukaan, 20 menit inti, dan 5 menit penutup. Misalnya, kita pertimbangkan kesempatan itu. Kita perlu analisis berapa jam kesempatan kita dan kapan kita diberi kesempatan, apakah harinya kapan dan juga berapa kali kita diberi kesempatan, 1 kali atau 2 kali atau berapa kali, itu juga menentukan apa yang bisa kita sampaikan ke mereka. Setelah kita pertimbangkan kesempatan, kita pilih cakupan pokok bahasan. Tadi topik itu secara besar, karena ada kesempatannya misalnya cuma 30 menit, ya kita cari yang memang yang paling penting. Cakupan dari topik itu kita cari cakupan yang paling penting untuk disampaikan ke audiens. Kita pilih cakupan pokok bahasannya. Setelah kita pilih cakupan pokok bahasan, baru kita cakupannya sudah ada, kemudian kita batasi topiknya. Jadi topiknya memang akhirnya mengkerucut ke dalam 1 sampai 3 topik. 1 atau
satu topik dengan misalnya 3 pokok bahasan, misalnya kita batasi topik itu. Setelah topik itu sudah sampai kita batasi, kita kembangkan kemudian topik yang akan kita sampaikan itu agar topik itu menjadi menarik untuk didengar dan memang bermanfaat untuk didengar. Yang pertama, untuk mengembangkan, kita himpun data-datanya. Kita kumpulkan data-data pendukung dengan data-data fakta-fakta, gitu biasanya orang akan lebih tertarik. Maka kita himpun data-data pendukung yang bisa memperkuat topik kita, dan setelah itu, setelah datanya ada, kita bisa susun materi kita. Setelah kita susun materi, baru kita melakukan presentasi. Presentasi pun ini kita akan lebih baik tidak serta-merta kita pada saat presentasi, setelah menyusun materi tinggal presentasi. Tapi akan lebih baik ketika kita melakukan uji coba dulu. Kita bisa simulasi presentasi di depan rekan-rekan kita. Kemudian kita minta feedback dari mereka apakah presentasi kita sudah baik, misalnya materi kita sudah menarik, sudah mencakup semua topik. Kemudian memang apa yang kita sampaikan itu caranya benar, caranya menarik. Kita coba simulasi di depan rekan kita dengan adanya feedback dari rekan-rekan kita. Jika memang masih belum sempurna, maka kita bisa merevisi apa yang akan kita sampaikan nanti. Setelah kita uji coba, kita juga perlu menguasai penguasaan diri. Jadi skill presentasi itu butuh jam terbang ya. Karena misalnya kita masih di awal, berarti nanti perlu makanya tadi simulasi diri, kemudian kita kuasai diri kita. Latihan terus-menerus sebelum presentasi di hari H itu berlangsung, kita latihan terus-menerus, kita kuasai diri kita. Kita kuasai juga materinya. Dan kita berlatih bagaimana kita mempresentasikan, baru setelah kita banyak menguasai diri dan berlatih dalam presentasi, setelah hari H nanti pada saat kita menyajikan presentasi, tentunya nanti presentasi kita akan sangat maksimal. Setelah itu kita sajikan presentasi kita. Nah, setelah selesai kita presentasi, sebenarnya tidak selesai begitu saja. Kita bisa analisis lagi. Analisis purna presentasi. Akan lebih baik karena presentasi itu tidak hanya berjalan satu kali, tapi setelahnya nanti mungkin kita diberi kepercayaan untuk mempresentasikan lagi, maka kita bisa analisis purna presentasi. Setelah benar-benar presentasi di depan orang audiens yang memang tujuan kita ingin menyampaikan ke audiens itu, kita analisis apakah presentasi kita yang sudah kita lakukan itu sudah efektif, sudah benar-benar presentasi yang baik. Kita analisis, dan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita nantinya, pengalaman bagi kita juga nantinya untuk mempresentasikan suatu topik bisnis di lain kesempatan. Kalau memang sudah baik, berarti nanti kita bisa ulang lagi cara kita ini. Kalau memang belum baik, maka kita perbaiki. Kita bisa cari tahu yang mana yang belum baik dan diperbaiki untuk pertemuan atau presentasi selanjutnya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi mengenai presentasi bisnis itu memberikan manfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.